Naik tangga dilakukan untuk memudahkan mengakses ketinggian. Tapi alih-alih memudahkan, tangga-tangga berikut ini malah membuat segan untuk dinaiki. Bikin ngilu, keringat dingin, dan merinding. Karena belum selesai menghitung anak tangganya, kamu udah nyesal duluan menaikinya. Tapi kalau kamu tidak fobia pada ketinggian dan penasaran seberapa tinggi sih? Sini, mari aku ajak kamu menaiki tangga-tangga terpanjang dan tertinggi di dunia. Pertama, kita akan ke negara bagian India, Maharashtra, menelusuri tangga yang menjadi trekking favorit para pendaki, yakni Tangga Benteng Kalavantin, sebuah bukit setinggi 2.250 meter yang menaruh benteng di puncaknya. Tangga yang ngeri ini 700 meter berbentuk spiral hampir vertikal, mengelilingi punggung bukit ini. Benteng ini menyimpan cerita keperkasaan dan harga diri perempuan, dibangun oleh Ratu Maharashtra bernama Kalavantin, dengan niatan sebagai istana paling aman. Namun, sayangnya benteng ini akhirnya diserang dan diduduki pada tahun 1458 oleh Kerajaan Ahmednagar, membuat para perempuannya memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada menjadi budak. Menelusuri tangga ini adalah simbol dari kegagahan perempuan-perempuan Maharashtra yang tidak tunduk akan penaklukan. Jika kamu pandang enteng rute dan alamnya, kamu bakalan pulang hanya tinggal nama dan kenangan. Meskipun pada akhirnya, tangga ini pun ditaklukkan oleh pariwisata. Bentengnya diduduki oleh pengunjung demi untuk menikmati sensasi ketinggiannya saja. Mereka hanya tidak tahu turunnya jauh lebih ngeri dan banyak yang melakukannya dengan cara duduk atau jongkok. Di tempat lain, naik turun dari dan menuju dilakukan tiap hari oleh warga di balik tebing setinggi 800 meter ini. Berada di Provinsi Sichuan, Cina, tempat rumah-rumah menjalar bernama Desa Atuleer. Terkenal setelah menyebar foto-foto epik warganya yang menaiki tangga curam, setapak demi setapak di badan tebing. Anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu beraktivitas sambil menggendong bayi. Semuanya tiap hari seperti itu, untuk bisa mengakses jalan menuju lokasi dan tujuan masing-masing. Dulunya, tangga ini terbuat dari rotan dan lumayan terkenal. Namun, pada tahun 2016, diubahlah menjadi tangga baja dengan 2.556 anak tangga. Lalu, semuanya berubah dengan cepat. Tangga ini menjadi dua hal besar. Pertama, akses jalan menjadi semakin mudah hingga perekonomian semakin lancar. Upaya membuat desa ini menjadi desa wisata dilakukan dengan promosi yang dilakukan warganya sendiri. Semakin populerlah desa ini, hanya karena rangkaian anak tangga. Hingga tahun 2020, sebagian besar dari mereka dipindah tempatkan ke sebuah apartemen di kota Zaojue 70 km dari desa mereka. Sisanya masih di desa itu untuk menjadi penjaga desa yang terus dicanangkan untuk jadi desa wisata. Namun di sisi lain nih, bagi yang di apartemen, mereka sedikit merugi karena kesusahan mengakses pertaniannya. Biaya hidup semakin meningkat dan dijauhkan dari sosial ketetanggaan yang selama ini mereka jalani. Tapi kita nggak bahas itu ya, turunlah dari tangga. Karena nih kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kali ini jangan lupa sediakan sarung tangan, sunscreen, dan gunakan pakaian ternyamanmu seperti sepatu pendakian yang handal. Kita akan mendaki kubah granit yang biasa disebut dengan Half Dome, dengan tinggi 1.444 meter dari dasar lembah. Berada di Taman Nasional Yosemite, California, salah satu warisan dunia. Untuk yang tidak memiliki peralatan khusus pendakian, tapi tetap ingin menikmati pemandangan Taman Nasional ini dari puncak, tangga inilah alternatifnya. Sarung tangan kamu gunakan untuk berpegangan agar tidak cedera. Anak tangganya sendiri adalah sebatang kayu yang disangkutkan di antara tiangnya. Namun di beberapa rute, tidak ada anak tangga karena batunya runtuh. Jadi, para pendaki harus menjejaki batunya langsung. Nah, total panjang tangga ini adalah 122 meter, menghabiskan 30 menit pendakian jika tidak sedang ramai. Formasi batuan ini menarik 50.000 pendaki tiap tahun. Tapi, 20 pendaki pernah sial karena tergelincir, kena serangan jantung, dan tersambar petir. Sangat disarankan untuk tidak mendaki di musim penghujan. Satu orang saja gagal saat naik, seperti efek domino nih, yang di bawah juga akan kena sial.
Gak ada waktu untuk ngopi di tangga ini. Naiklah terus, tapi jangan saling berburu, karena medannya hanya bisa dilalui oleh seorang aja. Di puncaklah nanti kamu bisa menikmati kopimu, melihat taman nasional yang hijau banget. Ingat sunscreenmu, dan jangan turun terlalu larut ya, karena turunnya itu tidak lebih mudah. Apalagi kalau kamu takut sama ketinggian. Lebih baik untuk turun dengan jalan mundur. Ya, sekali setahun lah naik ke kubah ini untuk melatih keberanian kamu.